Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMP SMA Lentera Harapan Fajar Agung. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengikuti kegiatan chapel pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai chapel, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih Engkau izinkan untuk kami berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan chapel pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan, membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini Tuhan, itu semuanya menyenangkan hati-Mu saja. Banyak dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, dalam satu hari ini kami mohon ampun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, chapel pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tema yang sama yang dibawakan Pak Eko di 2 minggu yang lalu, yaitu doa Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, yang diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Nah, kemarin Pak Eko membahas dari Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Ya, Ibu sebelumnya akan mereview sedikit apa yang disampaikan Pak Eko pada 2 minggu yang lalu. Nah, di 2 minggu yang lalu Pak Eko menyampaikan yang disampaikan Pak Eko di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 11, yaitu di situ Pak Eko menyampaikan tentang doa, ya. Doa Paulus, ya. Nah, di situ disampaikan definisi dari doa itu adalah permohonan kepada Tuhan, ya, yang berisi harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Ya, nah kenapa Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose? Ya, karena pada saat itu Paulus mengetahui dari Epafras bahwa di Kolose itu sedang terjadi pengajaran-ajaran yang tidak benar, ya, ajaran-ajaran yang tidak benar di Kolose itu. Nah, Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose imannya bertumbuh di dalam Kristus, supaya pengajaran-ajaran yang tidak benar kembali ke ajaran-ajaran yang benar. Kemudian supaya hidup jemaat di Kolose itu saling mengasihi, nah, dan memiliki pengharapan yang benar, yaitu di surga. Ya, kemudian yang kedua, apa yang didoakan Paulus? Ya, Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose itu menerima hikmat dan pengertian atau pemahaman yang benar tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, kalau sudah menerima hikmat, ya, kalau sudah menerima hikmat dan pengertian yang benar, nah, hikmat itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Ya, tanpa hikmat dari Tuhan, manusia tidak dapat mengetahui kehendak Allah. Ya, tanpa hikmat kita tidak bisa mengerti nih apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita sudah mengenal Allah, ya, kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, relasi kita dengan Tuhan benar, pasti ada buah-buah yang dihasilkan. Nah, di sini ada beberapa buah yang bisa dihasilkan, yaitu yang pertama, hidupnya layak sebagai orang yang mengenal Allah. Hidup kita layak di depannya Tuhan, di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan hal-hal baik. Ya, melakukan hal-hal baik. Kemudian yang keempat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kemudian kuat dalam menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, kalian SMP SMA sebagai remaja, ya, kemarin kita sudah berefleksi, sudah belum kita mengenal Allah, ya? Sudahkah menerima hikmat itu, menerima hikmat pengenalan akan Allah yang dengan benar itu? Sudah belum? Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang part kedua, yaitu dari Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita
kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Oke, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang masih bisa mendengarkan dan merenungkannya. Oke. Nah, di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, ya, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ya, Paulus merasa bersyukur ketika jemaat Kolose mengenal Allah dengan sempurna. Tadi ya, minggu lalu juga sudah disampaikan. Paulus merasa bersyukur nih ketika jemaat di Kolose sudah mendapat hikmat yang benar tentang Allah. Paulus merasa sangat bersyukur. Ya, kemudian Bapa sendiri, ya, di ayat yang ke-12b, Bapa sendiri yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, sangat jelas dikatakan, Bapa sendiri yang melayakkan kita. Kalau di situ tertulis Bapa yang melayakkan kita, berarti sebenarnya kita ini tidak layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi karena inisiatifnya Bapa sendiri, inisiatifnya Allah, kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oke. Nah, ketika kita mengenal Allah dengan benar, ya, pasti kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Allah. Ya, ketika relasi kita dengan Tuhan itu benar, ya pasti kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, salah satu caranya di ayat yang ke-12 dikatakan bersyukur, ya. Bersyukur untuk semuanya, bukan bersyukur untuk hal-hal yang baik saja, bukan bersyukur untuk atas capaian yang kita dapat, tapi kita juga harus bersyukur untuk capaian atau keberhasilan dari orang-orang yang berada di sekitar kita juga. Ya, jangan sampai ketika orang lain berhasil, ya teman kita, saudara kita berhasil, tapi kita nggak merasa bersyukur, kita iri hati. Ya, nah hari ini kita diingatkan di ayat yang ke-12, bersyukur dalam segala hal. Ya, nah Bu, ada pertanyaan ini, mengapa sih kita harus bersyukur? Ya, mengapa kita harus bersyukur? Oke, yang pertama, karena berkat yang sudah Allah berikan yang melimpah untuk kita. Ya, dari hal yang paling kecil sederhana saja. Bersyukur kita masih bisa bernafas dengan bebas, masih bisa berjalan, masih bisa travel dengan leluasa. Itu berkat-berkat Tuhan yang melimpah buat kita. Kita diberikan kebebasan, leluasa untuk mengikuti chapel pada pagi hari ini. Nah, itu harus kita syukuri dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang kita kebiasaan-kebiasaan kita membuat kita lupa untuk bersyukur. Bernafas, ya, karena kita sudah terbiasa bernafas, kita lupa bersyukur untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena berkat Allah yang melimpah untuk kita. Yang kedua, bersyukur itu adalah karakternya orang Kristen. Ya, karakter kita nih sebagai orang Kristen itu kita bersyukur. Ya, atas capaian atau keberhasilan, bahkan di dalam pergumulan pun kita juga harus bersyukur. Karena di dalam pergumulan pun Tuhan juga ikut campur tangan. Ya, di dalam pergumulan kita pun Tuhan juga ikut campur tangan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya. Kemudian bersyukur itu bisa melindungi hati kita dari mengeluh dan menggerutu. Ya, ketika kita bersyukur dengan keadaan diri kita, ya kita nggak akan mengeluh. Ya, ini juga Ibu berefleksi untuk diri Ibu sendiri. Ya, masih banyak mengeluhkah saya ketika dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan, ketika dihadapkan dengan banyak masalah? Saya bersyukur nggak? Masih bisa bersyukur nggak? Masih bisa nggak menghitung berkat Tuhan yang sangat luar biasa? Apa fokus saya ketika saya menghadapi pergumulan? Berkatkah atau masalah saya? Atau menggerutukah saya ketika saya sedang menghadapi pergumulan hidup? Ya, nah di ayat yang ke-12 kita diingatkan kembali mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ya, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Oke. Ayat yang ke-13.
Nah, ayat yang ke-13, Allah sendiri yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, Allah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, Allah sendiri yang berinisiatif mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Ya, Allah sendiri yang inisiatifnya Allah yang mau menyelamatkan kita. Ya, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi itu inisiatifnya Allah. Itulah berkat Allah buat kita. Ya, yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, nah bukan hanya kita dilepaskan. Ya, kita tidak hanya dilepaskan dari kuasa kegelapan, tapi Bapa sendiri yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Ya, di dalam ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapa sendiri yang melepaskan kita dari belenggu dosa dan mengangkat kita dari lembah kekelaman, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, ya, dalam kerajaan surga. Oke, melalui salib Kristus, Allah membebaskan manusia dari dosa. Ya, melalui penyaliban Tuhan, ya, melalui penyaliban Kristus nih, ya, melalui penyaliban Kristus kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan membawa kita ke kehidupan kekal. Ibu yakin dan percaya kita semuanya tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita menyadari bahwa kita sudah lepas dari dosa, apa respon kita selanjutnya? Ya, apa respon kita ke depannya? Apakah setelah saya dilepaskan dari dosa, saya bebas melakukan apa saja? Atau kita mau meresponi pembebasan dosa kita ini dengan baik, ya, dengan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuh. Kemudian, nah ini gelap menjadi terang, ya. Kita diambil nih dari gelap ke terang, ya. Nah, kita sudah menjadi anak-anak terang sekarang, ya. Sekarang apa respon kita? Apakah kita mau menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita? Atau kita mau meredupkan, atau kita mau mematikan terang-terang yang ada di sekitar kita? Ya, refleksikan ke diri kita masing-masing. Seperti apa sih saya ini? Ibu juga berefleksi ya. Apakah saya ini, kehadiran saya benar-benar membawa berkat buat orang lain? Atau kehadiran saya justru membuat orang menjadi batu sandungan buat orang lain untuk bertumbuh? Ya, refleksikan itu ke diri kita masing-masing. Oke, di ayat yang ke-14, ya, di ayat yang ke-14 dikatakan, di dalam Kristus kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Ya. Nah, di sini di ayat yang ke-13 dan ke ayat ke-14 kita bisa melihat nih bagaimana kehadiran Trinitas, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bapa yang membebaskan kita dari kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya, ya. Anak pribadi Kristus sebagai pribadi yang menebus kita. Kemudian, dan Roh Kudus sebagai sumber hikmat dan pengertian. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat dan pengertian untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, kita sudah sampai di terakhir kesimpulan. Yang pertama, bersama Kristus kita sekarang bisa seperti apa? Yang pertama, dapat bersyukur dalam segala hal dan mendapat bagian dengan orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kita bisa bersyukur nih, ya, dalam segala hal. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, tidak hanya bersyukur di waktu kita senang saja, tapi bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa dan maut. Ya, kata Allah kita sendiri yang melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Yang ketiga, kita sudah ditebus dengan darahnya, yaitu diampuni dari segala dosa kita. Oke. Nah, ini ada pertanyaan refleksi yang nanti mungkin bisa kita sharingkan bersama grup KTB kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah saya sudah bersyukur dengan keadaan saya saat ini? Ya, di situasi yang seperti ini, di situasi yang pandemi ini, bisa nggak kita masih bersyukur? Ya, mengapa? Ya, apa yang bisa kita syukuri? Apa saya sudah bersyukur dengan keadaan saya saat ini? Mengapa? Ya, berikan alasannya. Nanti kalian boleh sharingkan bersama tim KTB, ya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pelajar dan remaja,
Apa respon saya ketika saya sudah mengalami penebusan dosa? Ya, setelah kita tahu nih, kita sudah diangkat dari gelap menjadi terang. Sekarang apa respon kita? Apa respon saya? Ya, kalian sebagai pelajar, apa responnya nih setelah kalian tahu bahwa kalian sudah diselamatkan? Oke, mungkin itu saja untuk chapel pada pagi hari ini. Bersyukur kita bisa belajar bersama-sama dari Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Kita akan menutup chapel pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini Tuhan menyenangkan hatimu saja, dan biarlah berikan kami, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu supaya kami tidak hanya mampu mendengar, tidak hanya mampu merenungkan, tapi mampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami mau sharing bersama tim KTP kami, Tuhan berkati, Tuhan pimpin sharing kami supaya bisa memberkati teman-teman anggota kelompok kami, dan kami bisa bertumbuh bersama ketua KTP kami ya Tuhan. Ini seluruh doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sharing. Tuhan Yesus memberkati.